FM. Pro 1 RRI Palembang. FM 92,4 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah ini, kami akan menghadirkan mimbar agama Katolik dengan tema sorak-sorai yang berujung salib bersama narasumber kita Bapak Leonardo Sutrisno SAG MSI. Mimbar Agama Katolik. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Shalom Aleichem, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang diberkati oleh Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus dimanapun Anda berada. Selamat malam, puji Tuhan kita bertemu lagi bersama saya Leonardo Sutrisno menyapa pendengar semuanya dalam mimbar agama Katolik. Pada malam hari ini kita mengambil tema sorak-sorai yang berujung salib. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Marilah kita mengawali mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan sekarang marilah kita baca bersama bacaan Injil pada malam hari ini dari Injil Matius bab 21 ayat 1 sampai 11. Matius 21 ayat 1 sampai 11. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat kota dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya mendahulinya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Di situ kamu akan menemukan seekor keledai betina yang tertambat, dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Jikalau ada orang menegur kamu, katakan saja, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya terpenuhilah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan menunggangi seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah kedua murid itu dan mereka berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan, ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan semua orang yang berjalan di depan dan di belakang Yesus berseru, "Hosana bagi Putra Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan semua menjawab, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat beriman Katolik, pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan, Minggu Palma adalah pintu gerbang menuju Pekan Suci, sebuah pekan yang penuh dengan kontradiksi batin. Pada minggu ini, Gereja Katolik seluruh dunia merayakan Minggu Palma. Umat Katolik memulai liturgi dengan lambaian daun palma dan seruan Hosana, sebuah perayaan untuk menyambut Yesus sebagai Raja yang jaya. Namun dalam waktu yang sangat singkat, suasana itu berubah drastis melalui pembacaan kisah sengsara. Sosok yang dielulukan sebagai raja kini menjadi seorang terhukum yang ditinggalkan, dikhianati, dan disalibkan.
Dalam teks Matius, kita melihat betapa rapuhnya kesetiaan kita sebagai manusia. Pengkhianatan tidak datang dari musuh yang jauh, melainkan dari lingkaran dalam, yaitu Yudas Iskariot yang menjual gurunya demi 30 keping perak. Kita juga melihat Petrus yang dengan penuh percaya diri berjanji akan setia sampai mati, namun akhirnya menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Peristiwa ini mengajak kita bercermin seberapa sering kita juga menjual prinsip iman kita demi keuntungan duniawi atau menyangkal kehadiran Yesus dalam diri sesama yang menderita demi keamanan diri kita sendiri. Puncak dari renungan ini adalah kesunyian dan ketaatan Yesus di Taman Getsemani. Yesus bergumul dengan ketakutan yang amat sangat, namun ia memilih untuk menundukkan kehendak kemanusiaannya di bawah kehendak Bapa. Jadilah kehendakmu. Yesus tidak membalas kekerasan dengan kekerasan, tidak membalas makian dengan makian. Yesus menjalani setiap penghinaan, mulai dari pengadilan yang tidak adil di hadapan Kayafas hingga pencambukan di pelataran Pilatus dengan ketenangan yang menghancurkan kesombongan dunia. Pada Minggu Palma ini kita diajarkan bahwa mengikuti Yesus Kristus bukan hanya tentang merayakan kemenangannya, tetapi juga tentang kesediaan untuk berjalan bersamanya menuju Kalvari. Seruan Hosana kita hari ini akan diuji oleh kesetiaan kita saat menghadapi salib dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita tetap akan mengikuti dan mengakui Yesus sebagai Raja saat di situasi hidup kita sedang terpuruk dan pahit? Kristus yang tergantung di salib adalah tanda cinta Allah yang paling radikal. Ia menjadi miskin agar kita kaya. Ia menjadi terhukum agar kita bebas. Mari kita memasuki pekan suci ini bukan hanya sebagai penonton sejarah, melainkan sebagai murid yang mau memikul salib masing-masing dengan penuh harapan. Sebab kita tahu bahwa setelah kegelapan Jumat Agung, terang kebangkitan pasti akan datang. Umat beriman Katolik pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Hari ini kita memang sekali lagi memasuki momen yang sangat khas dalam kehidupan iman kita sebagai orang Katolik, yaitu perayaan Minggu Palma. Kita memulai dengan sorak-sorai, dengan daun palma di tangan, dengan lagu pujian yang meriah. Kita membayangkan Yesus memasuki Yerusalem, disambut bak seorang raja. Orang banyak berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Namun suasana ini tidak berlangsung lama. Liturgi hari ini langsung membawa kita masuk ke dalam kisah sengsara. Dari sorak-sorai kita tiba-tiba berdiri di bawah bayang-bayang salib. Dari Hosana kita mendengar teriakan, salibkan dia. Mengapa gereja menghadirkan dua suasana yang begitu kontras dalam satu hari di Minggu Palma ini? Karena di sanalah kita menemukan cermin kehidupan iman kita sendiri. Umat beriman Katolik pendengar RRI Pro 1 Palembang yang dicintai Tuhan. Ada beberapa poin permenungan yang saya tawarkan pada perayaan Minggu Palma dan dalam kesempatan mimbar agama Katolik kita malam hari ini. Permenungan pertama, poin pertama, sorak-sorai yang mudah berubah. Orang banyak yang menyambut Yesus di Yerusalem bukanlah orang asing. Mereka adalah orang-orang yang pernah melihat mukjizat Yesus, mendengar pengajaran Yesus, dan merasakan kasih Yesus. Mereka bersuka cita karena berharap Yesus akan menjadi raja yang membebaskan mereka secara politis. Namun harapan mereka tidak terpenuhi sesuai keinginan mereka. Yesus tidak datang sebagai raja duniawi. Yesus tidak menggulingkan penjajah. Ia tidak memenuhi ekspektasi mereka. Dan disinilah
perubahan terjadi. Sorak-sorai berubah menjadi penolakan, kekaguman berubah menjadi kekecewaan, dukungan berubah menjadi pengkhianatan. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, bukankah ini juga sering terjadi dalam hidup kita? Kita mudah memuji Tuhan saat hidup kita berjalan lancar, saat doa kita dikabulkan, saat rezeki cukup, saat keluarga damai, kita memuji dan memuliakan Tuhan. Namun ketika doa terasa tak terjawab, masalah datang bertubi-tubi, penderitaan menghampiri kita. Pertanyaannya, apakah kita masih berseru hosana? Atau justru hati kita mulai menjauh? Minggu Palma mengajak kita semua untuk bersikap jujur melihat iman kita masing-masing. Apakah iman kita bergantung pada keadaan? Ataukah sungguh iman kita berakar pada kasih kepada Tuhan? Umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan. Itu tadi poin pertama. Sorak-sorai yang mudah berubah. Dan poin ini telah menggambarkan sebenarnya siapa manusia itu. Kita adalah orang yang sering tidak setia kepada komitmen pada iman kita. Lalu permenungan kita di poin kedua adalah Yesus Raja yang berbeda. Yesus memasuki Yerusalem dengan cara yang sangat tidak biasa. Yesus tidak datang dengan kuda perang, tetapi dengan seekor keledai. Sekali lagi, Yesus tidak datang dengan kuda perang, tetapi Yesus datang dengan seekor keledai, simbol kerendahan hati dan damai. Yesus tidak memaksakan diri untuk diakui. Ia tidak mencari kemuliaan duniawi. Yesus tahu bahwa jalan yang menantinya adalah jalan penderitaan. Namun Yesus tetap melangkah. Yesus tahu ia akan dikhianati. Yesus tahu ia akan ditolak. Dan Yesus pun tahu ia akan disalibkan. Tetapi Yesus tidak mundur. Mengapa? Karena kasih. Kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak berubah oleh penolakan. Kasih Yesus yang tetap setia bahkan ketika manusia tidak setia. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, inilah Raja yang kita ikuti, Yesus Kristus. Bukan Raja yang berkuasa dengan kekuatan, tetapi Raja yang menang melalui pengorbanan. Dan poin ketiga permenungan kita pada malam hari ini adalah jalan salib sebagai jalan kasih. Seringkali kita melihat salib sebagai tanda penderitaan. Salib sebagai tanda kegagalan atau kekalahan. Tetapi dalam iman Kristiani, salib adalah jalan menuju kehidupan. Sekali lagi, dalam iman Kristiani, salib adalah jalan menuju kehidupan. Yesus tidak menghindari salib, ia memeluknya. Ini adalah pesan yang sangat kuat bagi kita. Hidup sebagai pengikut Kristus bukan berarti bebas dari penderitaan. Justru kadang kita dipanggil untuk memikul salib kita masing-masing. Salib itu bisa berupa pergumulan dalam keluarga. Salib bisa berupa tekanan dalam pekerjaan. Salib juga bisa berupa sakit penyakit, kekecewaan dalam relasi, atau luka batin yang belum sembuh. Namun dalam Minggu Palma ini, kita diingatkan bahwa salib bukanlah akhir. Salib adalah bagian dari perjalanan menuju kebangkitan. Jika kita berjalan bersama Kristus, maka setiap penderitaan memiliki makna. Sekali lagi,
Jika kita setia berjalan bersama Kristus, maka setiap penderitaan kita memiliki makna. Setiap air mata tidak akan sia-sia. Umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan. Lalu poin keempat permenungan kita pada malam hari ini adalah dari penonton menjadi murid. Dalam kisah Minggu Palma, banyak orang hanya menjadi penonton. Mereka ikut bersorak-sorai, tetapi tidak sungguh mengerti siapa Yesus itu. Ketika situasi berubah, mereka ikut arus. Pertanyaan penting bagi kita, apakah kita juga hanya penonton dalam iman? Sekali lagi, pertanyaan penting bagi kita. Apakah kita pun penonton dalam iman? Datang ke gereja tetapi hati tidak terlibat. Berdoa tetapi tanpa relasi yang mendalam. Mengikuti tradisi tetapi tanpa pertobatan. Jika itu kita alami, maka itu tanda bahwa kita hanya penonton dalam iman. Yesus tidak memanggil kita menjadi penonton. Yesus memanggil kita menjadi murid. Menjadi murid apa artinya? Menjadi murid itu berarti setia bahkan saat sulit. Menjadi murid juga berarti percaya bahkan saat tidak mengerti. Dan menjadi murid juga memiliki makna mengasihi bahkan saat kita disakiti. Lalu poin kelima permenungan kita adalah belajar setia di tengah perubahan. Salah satu pelajaran terbesar dari Minggu Palma adalah tentang kesetiaan. Sekali lagi, pelajaran terbesar, pelajaran terpenting dari Minggu Palma ini adalah pelajaran tentang kesetiaan. Dunia berubah, situasi berubah, perasaan pun berubah, tetapi kita dipanggil untuk tetap setia. Kesetiaan itu terlihat dalam hal sederhana. Misalnya, tetap berdoa meski lelah. Itulah kesetiaan. Tetap berbuat baik meski tidak dihargai. Tetap mengampuni meskipun kita terluka. Itulah kesetiaan. Dan tetap berharap meski keadaan gelap. Kesetiaan bukan tentang perasaan, tetapi tentang pilihan. Yesus memilih setia sampai akhir. Dan kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Permenungan kita, poin yang keenam adalah mengikuti Yesus sampai salib. Saudara-saudari yang dicintai Tuhan, Minggu Palma bukan hanya tentang mengenang peristiwa masa lalu. Ini adalah undangan untuk mengambil keputusan hari ini. Apakah kita mau mengikuti Yesus hanya dalam sorak-sorai? Ataukah kita juga mau mengikutinya sampai ke salib? Mengikuti Yesus berarti siap berjalan di jalan yang tidak selalu mudah. Sekali lagi, mengikuti Yesus berarti siap berjalan di jalan yang selalu tidak mudah. Atau bahasa lain, mengikuti Yesus berarti kita siap berjalan di jalan yang sulit, jalan salib. Tetapi kita tidak berjalan sendiri. Yesus yang sama memasuki Yerusalem, yang memanggul salib, yang wafat di Kalvari, dialah yang juga berjalan bersama kita pada hari ini. Umat beriman Katolik pendengar RRI Persatu Palembang yang dicintai Tuhan.
mengakhiri permenungan kita, mari kita melihat kembali daun palma. Besok umat beriman yang mau mengikuti misa kudus perayaan Minggu Palma, silakan mari kita melihat kembali daun palma yang kita pegang. Dan ketika kita melihat daun palma itu, mari kita bersama-sama bertanya, apakah itu hanya simbol perayaan? Daun palma itu, apakah hanya simbol perayaan? Ataukah daun palma yang kita pegang itu menjadi tanda komitmen kita? Komitmen untuk apa? Komitmen untuk tetap setia. Komitmen untuk tetap percaya. Dan komitmen untuk tetap mengasihi. Bahkan ketika sorak-sorai berubah menjadi salib. Karena kita tahu satu hal yang pasti, salib bukan akhir cerita. Sekali lagi kita tahu dan kita yakin dalam iman kita, salib bukan akhir cerita. Di balik salib ada kebangkitan. Di balik salib penderitaan ada harapan. Dan di balik kesetiaan ada kehidupan kekal. Pertanyaan untuk kita renungkan, kapan kita masing-masing terakhir kali memuji Tuhan hanya karena keadaan baik? Pertanyaan kedua, bagaimana sikap kita masing-masing ini ketika menghadapi salib dalam hidup kita? Lalu pertanyaan ketiga, untuk bahan permenungan kita memasuki Minggu Suci ini, apakah aku siap mengikuti Yesus bukan hanya dalam sorak-sorai, tetapi juga dalam penderitaan? Umat beriman yang dicintai Tuhan, semoga melalui Minggu Palma ini, kita semakin diteguhkan untuk berjalan bersama Kristus, dari sorak-sorai menuju salib, dan akhirnya kita bersama-sama menuju kebangkitan, kemuliaan, kejayaan kekal bersama Yesus Kristus, Sang Penyelamat, Sang Penebus hidup kita. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Demikianlah umat Katolik yang dicintai Tuhan, mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini. Selamat memasuki pekan suci, selamat menjalankan Minggu Palma, dan selamat mengikuti Yesus dengan kesetiaan dan dengan komitmen untuk bersama-sama akhirnya nanti kita akan menuju kemuliaan dan kebangkitan bersama Kristus. Berkat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mimbar Agama Katolik. Pendengar Pro 1 dari Palembang, telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Katolik, dan tidak terasa kita sudah berada di akhir program Palembang sore ini. Juga terima kasih telah setia bersama kami dan mengikuti seluruh informasi yang hadir pada Palembang sore ini. Saya Alvina Damayanti, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1 karena setelah ini akan ada program Palembang Malam ini yang akan menemani Anda dengan berbagai informasi dan update terbaru dari kota Palembang dan sekitarnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.